Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, supaya bersiap-siap harus dapat nilai di atas ambang batas ini supaya bisa lolos CASN 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu hal penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis supaya meraih nilai di atas ambang batas agar bisa lolos CASN 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Teknis siap-siap harus dapat nilai di atas NAB atau di atas nilai ambang batas atau di atas passing grade supaya bisa lolos menjadi calon aparatur sipil negara 2023. Seleksi kompetensi P3K akan segera dilaksanakan pada bulan November 2023, bulan depan mendatang ini. Nah, tentunya semua yang ikut seleksi berjuang habis untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Seluruh peserta diharuskan untuk mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari perangkat yang akan digunakan untuk mengikuti tes hingga pemahaman terkait materi-materi yang akan menjadi bahan tes nantinya. Selain itu, seluruh peserta juga harus mengetahui nilai ambang batas dari setiap seleksi kompetensi agar bisa mempersiapkannya dengan maksimal. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah merilis secara lengkap terkait nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi bagi seluruh calon aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya para pelamar ini wajib tahu ya kira-kira berapa nilai ambang batas yang harus dicapai sehingga bisa lulus menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Khusus untuk P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, ada 4 jenis materi yang akan menjadi medan pertempuran untuk menentukan siapa yang layak lolos pada CASN 2023. Dilansir dari keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB atau Kemenpan RB dengan nomor 652 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2023. Maka nilai ambang batas ditetapkan sebagai berikut. Pertama, seleksi kompetensi materi teknis. Pada seleksi kompetensi materi teknis, terdapat 90 soal dengan nilai kumulatif maksimal sebesar 450. Yang kedua, seleksi kompetensi materi manajerial. Pada seleksi kompetensi materi manajerial, terdapat 25 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 120 menit untuk peserta umum dan 150 menit untuk peserta penyandang disabilitas. Adapun nilai ambang batas pada kelompok materi ini adalah 117
dan nilai kumulatif maksimal adalah sebesar 180. Maka dari nilai maksimal 180 yang wajib dicapai oleh pelamar yaitu 117. Yang ketiga, seleksi kompetensi materi sosial kultural. Pada seleksi ketiga ini, soal yang harus dikerjakan adalah sebanyak 20 butir dalam waktu 120 menit. Untuk peserta kategori umum dan 150 menit untuk peserta kategori disabilitas. Itu tentang poin ketiga mengenai seleksi kompetensi materi sosial kultural. Adapun nilai ambang batas yang ditetapkan sama dengan materi kategori kedua, yaitu sebesar 117 dan nilai kumulatif maksimal sebesar 180. Itulah uraian atau NAB, kemudian ketentuan butir soal, dan durasi waktu yang digunakan pada seleksi kompetensi materi sosial kultural. Keempat, seleksi kompetensi kategori wawancara. Pada tahap ini terdapat 10 soal atau pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu 10 menit untuk kategori peserta umum dan 15 menit untuk kategori peserta penyandang disabilitas. Adapun nilai ambang batas yang ditetapkan adalah 24 dan nilai kumulatif maksimal adalah 40. Nah, tentunya di sini dengan jumlah pertanyaan atau soal yang terbatas hanya 10 dalam waktu 10 menit, kemudian 15 menit untuk kategori peserta penyandang disabilitas. Nah, tentunya pada wawancara ini Bapak Ibu wajib berhati-hati karena waktunya sangat singkat. Maka dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kecerdasan yang memadai. Adapun nilai ambang batas yang ditetapkan adalah 24 dan nilai kumulatif maksimal adalah 40. Demikian informasi mengenai jumlah nilai ambang batas yang harus bisa dicapai oleh seluruh peserta CSN, P3K, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Teknis. Semoga seluruh pelamar dapat mempersiapkan sebaik mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mengenai informasi selanjutnya, tentunya kita akan selalu memantau untuk bagaimana mekanisme dan berikutnya apa kira-kira perubahan informasi mengenai seleksi CPNS maupun P3K. Untuk kali ini yaitu mengenai informasi nilai ambang batas untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan teknis yang wajib meraih nilai ambang batas di atas rata-rata baru bisa lolos seleksi. Demikian informasinya. Selamat untuk Bapak Ibu, selamat berjuang, selamat meraih impian menjadi ASN 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.